Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, saya di sini akan memberikan tugas, yaitu tugas mandiri pelatihan pekerti yang tadi siang disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin MSI, di mana materi yang disampaikan akan diulas kembali dalam video atau PowerPoint yang saya buat hari ini. Nama Reni Apriani MPD dari STKIP Latan Samashiro, NIDN 0426049105. Oke. Strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Apa itu yang disebut dengan strategi pembelajaran dan motivasi belajar? Baik, adapun tujuan umum dari strategi pembelajaran dan motivasi belajar itu, yang pertama, peserta workshop pekerti diharap mampu memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran, dan kedua, memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Nah, itulah tujuan umum pada pembelajaran, strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Selanjutnya, pada tujuan khusus pembelajaran, yang pertama yaitu menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, yang kedua menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, yang ketiga menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Nah, inilah yang dimaksud dengan tujuan khusus pembelajaran. Nah, di sini ada definisi, di mana definisi strategi yaitu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Nah, sedangkan pembelajaran yaitu sebuah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan juga sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, ini terdapat pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, pada pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, bahwa dosen yaitu pendidik profesional dan juga ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan juga menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini penjelasan mengenai apa itu dosen menurut pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jadi seorang dosen itu seorang pendidik yang profesional dan juga seorang ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan atau juga menyalurkan atau mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan juga teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, sedangkan yang disebut dengan mahasiswa pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yaitu peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Nah, itulah penjelasan tentang dosen dan juga mahasiswa.
Ada beberapa penjelasan tentang apa itu pembelajaran. Nah, di sini menurut Dimyati dan juga Mujiono pada tahun 2009 pada halaman 297, pembelajaran yaitu suatu kegiatan dosen atau pendidik secara terprogram dan desain instruksional untuk membuat mahasiswa atau peserta didik belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Nah, sedangkan ada juga definisi yang mengatakan pembelajaran yaitu suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan ajar, mahasiswa atau peserta didik, dosen atau pendidik, metode, media, dan juga evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan juga fisikomotorik. Nah, agar mahasiswa atau peserta didik menjadi lebih baik dalam komunikasi dan juga interaksi kepada dosen atau pendidik itu sendiri. Nah, pentingnya strategi pembelajaran yaitu untuk pendidik merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Nah, kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan yang diantaranya seperti peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, sumber daya berkualitas dapat berupa dari mahasiswa atau peserta didik, masyarakat, maupun dari pendidik atau dosen itu sendiri. Ada beberapa macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran inquiry atau juga yang disebut dengan SPI. Nah, rangkaian kegiatan pembelajaran ini yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dinyatakan. Nah, proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antar dosen dan juga mahasiswa. Jadi pembelajaran SPI ini ditekankan terhadap peserta atau mahasiswa untuk menemukan atau untuk menganalisis secara kritis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Itu yang disebut dengan SPI atau strategi pembelajaran inquiry. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran ekspositoris atau juga yang disebut SPI. Nah, di mana strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan ataupun verbal oleh dosen kepada masyarakat yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pembelajaran secara optimal dan juga efektif, karena dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematis, dan juga lengkap, sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Nah, sedangkan yang ketiga yang disebut dengan strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Nah, strategi pembelajaran berbasis masalah ini didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif atau juga disebut dengan SPK. Nah, metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Nah, strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda.
baik secara akademis, ras, agama, atau gender. Nah, model pembelajaran kelompok yaitu dalam rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dan kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Jadi di sebuah ketika kita belajar di suatu kelas bahwa metode SPK ini tertuju pada sebuah kelompok kecil mahasiswa membuat sebuah kelompok yang dari berbagai latar belakang maupun ras yang agama atau gender yang berbeda. Jadi untuk tujuannya yaitu untuk mencapai pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, itulah yang disebut dengan strategi pembelajaran kooperatif atau juga yang disebut dengan SPK. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau juga yang disebut dengan SPPKB. Nah, strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan juga menggunakan pengalaman mahasiswa. Nah, agar strategi pembelajaran yang diterapkan oleh para dosen dapat berjalan maksimal, pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang akan di sekolah seperti mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas, hingga memberikan pelatihan kepada dosen ataupun pendidik itu sendiri. Jadi kesimpulan dari beberapa macam strategi pembelajaran, yang pertama itu strategi pembelajaran inquiry atau juga yang disebut dengan SPI. Nah, strategi SPI ini menekankan berpikir atau juga diskusi atau juga tanya jawab. Nah, yang kedua yaitu strategi pembelajaran ekspositoris atau juga yang disebut dengan SPI. Nah, strategi pembelajaran SPI ini disampaikan secara lisan dan juga sistematis. Sedangkan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah atau juga yang disebut dengan SPBM. Nah, proses ini yaitu di mana proses pemecahan sebuah masalah. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran kooperatif atau juga yang disebut dengan SPK. Kelompok pembelajaran kooperatif ini kita menekankan kepada mahasiswa atau peserta didik kita membuat kelompok untuk mendiskusikan mata kuliah yang diajarkan di kelas tersebut. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau juga yang disebut dengan SPPKB. Nah, mudah-mudahan materi yang disampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.